Radio Slawi FM 99,3 melaksanakan kegiatan talk show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Rabu 17 Maret 2021 yang bertempat di Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, talk show tersebut bertemakan peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur pembangunan di Jawa Tengah. Dan dihadiri langsung oleh narasumber dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu Fuad Hidayat Esos MSI sebagai Wakil Ketua Komisi A, Dr. Haji Umar Utoyo sebagai anggota Komisi E, Hajah Lailatul Arafah sebagai anggota Komisi A, HM Ishak SHMA MM sebagai anggota Komisi D. Perhatian terhadap petani lokal ini harus diperhatikan betul. Harga gabah ini juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, mungkin tambahan informasi, di Jawa Tengah sendiri sebetulnya kami pernah merencanakan, gubernur pernah merencanakan membentuk Sislokda, sistem logistik daerah. Waktu itu harapannya pada saat ada harga turun dan sebagainya, ini pemerintah bisa mengintervensi harga dengan Sislokda itu. Waktu itu sebetulnya Sislokda ini mau dibebankan atau mau diberikan kewenangannya kepada beberapa BUMD. Kemarin misalnya ada CMJT, Cipta Mandiri Jawa Tengah. Tapi di perjalanannya ternyata aturan di CMJT sendiri itu adalah BUMD ini harus berorientasi kepada profit. Harus untung. Sementara Sislokda ini tidak berorientasi pada profit. Ketika mengintervensi harga gabah misalnya, pemerintah mau tidak mau harus melakukan subsidi. Dan kalau subsidi ini sudah tidak hitung-hitungannya, sudah tidak ekonomis. Ini sudah persoalan kemudian APBD ini harus menyelamatkan ekonomi rakyat, kan begitu. Nah, ini yang kemudian masih coba kita formulasikan ulang Sislokda ini. Tapi prinsip keluhan-keluhan petani ini memang catatan tebal buat kami yang di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi mulai dari pupuk, mulai kemudian harga gabah, harga hasil tani, pasar dan sebagainya, ini memang ini catatan buat kita semua. Kita ini negara agraris, tapi ternyata problem-problem ekonomi mendasar tidak selesai. Jawa Tengah ini daerah pertanian yang sangat maju, tapi juga keluhan-keluhan petani berkenaan dengan pengadaan manajemen pertanian yang sangat mendasar ternyata juga banyak sekali keluhan kepada kita. Nah, ini saya justru berterima kasih ya Pak Dokter ya. Semakin banyak masukan-masukan kepada kami, itu akan menjadi bahan bagi kami nanti di mulai bulan April insya Allah kami mulai akan membahas APBD 2022 sehingga skema-skema penganggaran seperti apa yang betul-betul menjawab persoalan kemasyarakatan ini yang nanti akan coba kita rembuk bersama. Tentu saja memang Jawa Tengah ini tidak bisa berdiri sendiri, ada pemerintah pusat yang itu juga besaran alokasi APBN-nya sangat luar biasa, yang itu nanti juga menjadi variabel atau faktor penting bagi pembangunan di Jawa Tengah. Kebetulan ini masih ada pertanyaan lagi dari Pak Bagus Jatinegara. Ini kan sedang musim daring, tapi susah sinyal di beberapa titik. Langkah apa yang akan diambil untuk daerah-daerah yang susah sinyal? Masih pandemi dan daring memang lebih banyak dilakukan ya. Jadi yang pertemuan fisik kayak beberapa rapat-rapat juga hanya 25% ya, 75% daring. Dan beberapa pengamat pendidikan mengatakan bahwa tugas yang dikerjakan oleh anak-anak siswa ini ternyata hanya 30%, 70% tidak mengerjakan. Jadi ini mungkin ada beberapa kendala, salah satunya mungkin ya ketiadaan sinyal, mungkin juga HP-nya tidak smartphone, jadi tidak nyambung, tidak bisa WA. Padahal saya sampai sekarang kan rata-rata materi diberikan lewat WA dan YouTube. Betul. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah ya? Sebaiknya kita dorong pemerintah agar itu tadi kepada operator seluler agar membangun BTS-BTS di tempat yang susah sinyal. Cuman memang kan kalau swasta kan semua harus dihitung semua, apakah nanti bisa paling tidak menutup operasional mereka seperti itu. Jadi saran kita, pemerintah nanti akan mendorong operator seluler membangun beberapa BTS yang sinyalnya lemah, paling seperti itu. Karena bekerjasama keluhan itu merata di semua daerah yang sinyalnya susah. Bagaimana kalau
mengerjakan tugas dia harus pergi kemana dulu di titik yang ada sinyalnya, seperti itu kan akan sangat merepotkan. Ya kalau hujan kan tambah tidak bisa dilakukan lagi, itu. betul. Iya. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ahmad Soleh melaporkan.